Pada suatu hari, di sebuah ruang kerja, terlihat seorang pegawai baru yang tengah berkutat dengan tumpukan berkas. Orang tersebut adalah seorang pekerja keras yang sangat sibuk setiap hari, dan sudah cukup lama dia nampak tertekan. Diperparah dengan tuntutan target yang diberikan atasannya, membuatnya memerlukan waktu lebih dari jam kerja untuk menyelesaikannya. Hal ini membuatnya kian tertekan. Hingga suatu hari, ketika dia sudah tidak sanggup menahan beban kerja dan tanggung jawab yang berlebihan ini, ia pun memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Baru sebulan aku kerja di sini. Kok dikasih tugas banyak gini sih? Mana atasan ngasih target tinggi banget, kayak nggak maksud akal aja. BTW, ini cuma aku aja yang ngerasain kayak gini ya? Atau pegawai lain juga ngerasain hal yang sama? Capek. Ternyata dia jatuh tertidur lelap sekali hingga tak terasa senja menjelang. Dan hanya tersisa dirinya di ruangan itu. Kemudian, ia pun terbangun. Astaga, aku ketiduran, ya ampun. Gimana nih? Kerjaan belum selesai, malah ketiduran gini. Malam malam banget gini lagi. Hari juga sudah sepi. Ya, aku balik aja. Saat keluar ruangan, pegawai baru tersebut bertemu dengan pegawai lama yang terlihat sama kuyunya dan mereka pun mulai bertukar cerita. Pegawai baru menceritakan keluhannya akan tugas yang menumpuk dan pegawai lama yang ditemuinya tadi mengajaknya konsultasi untuk mengurangi stres yang mereka alami. Hei, kamu pegawai baru di sini ya? Soalnya aku baru lihat. Iya betul. Aku baru kerja di sini sebulan yang lalu loh. Kamu siapa ya? Aku juga belum pernah lihat kamu. Yap, aku pegawai lama di sini. Dan aku lihat sepertinya kamu sangat tertekan. Apakah karena bekerja di sini? Iya nih. Aku stres banget sama pekerjaan aku. Dari kemarin belum selesai-selesai aja lagi. Aduh, capek tahu. Nasib kita sama ternyata. Aku pernah mengalami stres berat juga. Kalau boleh, gimana kalau aku bantu kamu konsultasi? Konsultasi? Buat apa? Iya, karena sepertinya kamu terkena salah satu hazard psikososial, yaitu beban kerja terlalu berat. Makanya kamu kelihatan stres begitu. Ya sudah, ayo kita menemui para narasumber terpercaya yang akan menjelaskan hazard ini. Bahaya psikososial adalah suatu bahaya non-fisik yang timbul karena adanya interaksi dari aspek-aspek pekerjaan, seperti desain kerja, tuntutan kerja, organisasi, dan manajemen di tempat kerja, serta konteks lingkungan sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi kesehatan para pekerja, secara fisik, sosial, dan psikologi. Bahaya psikososial dapat disimpulkan menjadi beberapa aspek berdasarkan kategori karakteristik kerja, organisasi, dan lingkungan kerja, di mana dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Permendagri nomor 12 tahun 2008 menyatakan bahwa beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Beban kerja yang dibebankan kepada karyawan dapat dikategorikan ke dalam 3 kondisi, yaitu beban kerja yang sesuai standar,
beban kerja yang terlalu tinggi atau over capacity, dan beban kerja yang terlalu rendah atau under capacity. Indikatornya dari beban kerja ini ada 4, yaitu yang pertama ada target yang harus dicapai, yang kedua ada kondisi pekerjaan, yang ketiga ada penggunaan waktu, dan yang terakhir ada standar pekerjaan. Beberapa faktor psikososial yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik, mental, maupun emosional para pekerja seperti gangguan muskuloskeletal, stres, dan penyakit psikomatis yang menjadi penyebab meningkatnya penyakit akibat hubungan pekerjaan. Setiap jenis tanggung jawab responsibility merupakan beban kerja bagi sebagian orang. Beban kerja yang terlalu banyak dapat menyebabkan ketegangan dalam diri seseorang, sehingga menimbulkan stres. Hal ini bisa disebabkan oleh tingkat keahlian yang dituntut terlalu tinggi. Kecepatan kerja mungkin terlalu tinggi, volume kerja mungkin terlalu banyak, dan sebagainya. Sumber pemicu stres di lingkungan kerja yaitu stres yang bersumber dari lingkungan fisik, bersumber dari tingkatan individu, serta bersumber dari kelompok atau organisasi. Kalau stres akibat beban kerja ini bersumber dari tingkatan individu. Beban kerja ini dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Disebut kuantitatif jika seseorang menghayati terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, atau karena keterbatasan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Dapat melakukan perbaikan lingkungan kerja dan memberikan cuti kerja kepada tenaga kerja. Selain itu juga memberikan rasa aman, nyaman, dan sejahtera kepada tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi karena lingkungan kerja berupa cahaya, ventilasi, sosial kerja yang tidak menimbulkan stres pada tenaga kerja. Kondisi lingkungan kerja yang bersih, rapi, tenang, dan ventilasi udara yang memadai membuat perawat bagian instalasi nyaman bekerja sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Yang pertama, analisis beban kerja untuk menetapkan jumlah jam kerja per orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Yang kedua, itu memberi kesempatan pengembangan kerja agar dapat digunakan untuk penempatan perawat pada jenjang yang sesuai dengan keahliannya, serta menyediakan kesempatan yang lebih baik sesuai dengan kemampuan dan potensi. Dan yang ketiga adalah penentuan atau penyesuaian desain kerja. Desain pekerjaan yaitu rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan. Aku juga dulu sempat bingung, atasanku selalu ngasih tugas banyak, padahal masih ada pegawai lain yang sibuk. Selalu aku yang dikasih tugas banyak, sampai akhirnya aku tidak tahan lagi dan mengakhiri hidupku. Ya, jadi kamu... Malam Jumat Kliwon, aku pulang lewat kuburan. Aku bertemu perempuan, duduk rileks di batu nisan. Aku nyengir, dia tertawa, gigi pompong panjang taringnya, rambut panjang botak kata